Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian dars kita, ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi wa barakatihi fid dharain. Dan kita di pertemuan sebelumnya telah membaca hadis seputar keutamaan membaca Al-Quran, dan juga di dunia ini tidak ada yang perlu kita irikan kecuali dua hal. Dan itu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dan kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini sebenarnya masih ada hubungannya sama hadis yang di pertemuan sebelumnya, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di sini hadisnya warawaina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan kami meriwayatkan juga dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya berarti maksudnya intisari dari hadis yang sebentar lagi kita baca itu sama seperti pembahasan kemarin, cuma berbeda jalan riwayat hadis. Kalau dalam ilmu hadis itu dinamakan berbeda riwayat hadis, tapi intinya atau lafadznya bahkan berbeda, tapi intisari dari makna hadis tersebut itu adalah hampir sama kandungannya. La hasada illa fisnatain. Tidak ada yang perlu kita irikan, kita hasud di dunia ini kecuali dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang pertama yang pantas untuk kita iri kepadanya, yaitu adalah seseorang yang Allah kasih dia kelebihan harta. Kemudian harta tersebut dia infakkan, dia berikan, dia habiskan untuk semuanya untuk fil haq, kebenaran. Nah, semuanya dia infakkan seluruh harta bendanya itu untuk untuk semuanya fisabilillah, di jalan Allah, baik untuk keluarganya, untuk untuk talibul ilm, untuk orang yang mencari ilmu, untuk masjid, untuk al-muhim dia itu mengerahkan seluruh hartanya untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang dianjurkan di dalam syariat. Yang kedua yang pantas kita irikan, kita iri untuk iri kepadanya, yaitu rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hikmah, ilmu. Kalau di riwayat kemarin ilmu, atau di riwayat kemarin Al-Quran, man atahullahu Al-Quran. Al-Quran kalau yang diriwayatnya sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu lebih masyhur, lebih terkenal. Ya, Allah memberikan jadi Al-Quran, kemudian dia menyebutkan dirinya untuk mengajarkannya, untuk pokoknya dia menghabiskan seluruh hidupnya itu untuk Al-Quran. Kalau di sini kalimatnya hikmah. Hikmah itu lebih umum. Artinya dia memiliki ilmu, kemudian dia itu menggunakan ilmu tersebut untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, yaqdi biha wa ya'limuha. Dan orang yang seperti inilah yang pantas untuk kita iri kepadanya itu. Nah, lanjut kepada hadis berikutnya. Wan Abdullah bin Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat yang sama, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha.
Dan satu kebaikan tersebut bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, itu pahalanya dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bagaimana? Mari kita bayangkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf. Ya, maksudnya Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa yang dimaksud satu huruf itu apa? Apakah alif lam mim itu huruf, satu huruf, ataukah yasin itu satu huruf? Enggak. Beliau bilang apa? Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi yang dimaksud satu huruf itu apa? Coba bayangkan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita mengucapkan alif lam mim, di situ ada 3 huruf yang kita baca. Berarti menunjukkan apa? Kita mendapatkan 3 hasanah, 3 kebaikan. Dan satu hasanah itu bisa dilipat gandakan menjadi asyru amsaliyah, 10 kali lipat. Berarti seakan-akan kita mendapatkan 30 kebaikan di dalam membaca cuma alif lam mim. Karena di dalamnya ada 3 huruf. Jadi di sini ingin menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa sebegitu besarnya pahala di dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya, bahkan di dalam satu huruf saja itu bernilai satu hasanah. Ya, bukan satu ayat. Bukan satu ayat ketika kita baca satu ayat, lantas kemudian baru kita diberi pahala. Atau baca satu surat, atau baca satu halaman, baru kita diberi pahala. Enggak. Bahkan satu huruf pun yang kita baca itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi, yaitu yang lebih kita kenal yaitu dengan Al-Imam At-Tirmizi. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, maksudnya hadis hasanun sahih itu adalah hadis yang ada 2 makna di dalam mengartikan hadis hasanun sahih. Kalau di dalam ilmu hadis, ada yang mengatakan bahwa hadis hasanun sahih itu berarti menunjukkan bahwa hadis tersebut, dan ini yang lebih masyhur, hadis tersebut memiliki 2 riwayat. Artinya terkadang hadis ini ada yang diriwayatkan melalui jalan yang sahih, yang benar, ada yang diriwayatkan melalui hadis hasan. Jadi hadisnya ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hadisun hasanun sahih itu berarti menunjukkan seakan-akan yang meriwayatkan hadis ini itu sedikit meragukan, ya, meragukan apakah sanad, apakah jalan hadis ini itu hasan atau sahih, sehingga disebutkanlah oleh rawi, oleh muhaddisnya, yaitu bahwa hadis tersebut diklaim sebagai hadis hasanun sahih. Artinya seakan-akan muhaddis atau yang meriwayatkan hadis tersebut dari ulama hadis itu meragukan ini sanadnya hadisnya sahih apa hasan gitu ya. Itu sedikit tentang mengenai kalimat hadisun hasanun sahih. Dan inti dari hadis yang barusan kita baca yaitu adalah bahwa menunjukkan bagaimana keutamaan, sekali lagi bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Inilah bahasa Nabi Muhammad SAW. Inilah uslub, inilah metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selalu ingin mendekatkan umatnya itu semakin dekat sama Al-Quran. Bukan semakin menjauhkan umatnya dari Al-Quran. Memotivasi terus dengan hadis-hadisnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat. Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak bagi orang yang membaca di hari kiamat. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan di dalam satu hurufnya. Itulah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai membaca Al-Quran. Sangat memotivasi sekali. Artinya Nabi Muhammad SAW kepingin kita itu terus memiliki hubungan mulazamah, bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tersebut akan memberikan rahasianya kepada kita. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak akan memberikan rahasianya kecuali kepada mereka-mereka yang telah lama bersahabat dengan Al-Quran. Telah lama bermulazamah, terus-terusan dia bersama Al-Quran. Baik dia membacanya, menghafalkannya, kemudian mengajarkannya. Artinya kehidupannya 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu digunakan untuk
khidmah kepada Al-Quran dengan membacanya, mengajarkannya, dan itu adalah keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka dari itu kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran. Sebagaimana gambarannya, analoginya, bahwa kalau seandainya kita itu punya teman, sementara teman tersebut telah lama bersahabat dengan kita, pasti di antara kita pasti sudah tidak ada batasan lagi kepada teman yang telah lama berteman dengan kita ini, atau sahabat sejati. Pasti kita akan mencurahkan seluruh keluh kesah di dalam hidup kita, baik yang hitam maupun yang putih. Kita ceritakan sama teman terdekat kita itu. Kenapa ya? Karena kita telah lama bersahabat dengan dia. Begitulah gambaran Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Al-Quran itu tidak akan memberikan sir, memberikan rahasianya kepada kita, kecuali kalau kita sudah bersahabat lama dengan Al-Quran. Makanya kita harus introspeksi diri, memperbaiki hubungan kita kembali dengan Al-Quran. Sudah sejauh mana kita meninggalkan Al-Quran, ma'asyiral muslimin? Sudah seberapa lama kita itu tidak membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin? Oleh karena itu, sekali lagi, bahasa Nabi Muhammad SAW itu selalu memotivasi agar umatnya terus-menerus membaca Al-Quran. Umatnya terus-menerus memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan ke hadis setelahnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dinamakan hadis qudsi. Artinya, ya, ini hadis memang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan, mengambil langsung diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memang hadis ini itu Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan hadis ini. Ya, yang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sama seperti Al-Qur'an, dan para ulama telah menjelaskan secara detail apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an. Ya, yang pastinya hadis qudsi ini tidak bisa kita samakan hukumnya seperti Al-Qur'an, walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Subhanallah. Barang siapa, ini firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia itu disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku. Jadi ada orang yang dia itu disibukkan dengan Al-Quran, dengan zikir, itu melebihi dia menyibukkan dirinya dengan meminta kepadaku. Artinya dia orangnya, ada sebagian orang yang dia itu lebih sibuk untuk kehidupannya 24 jam, dia itu lebih sibuk untuk menggunakan kesehariannya itu, kesibukannya, aktivitasnya itu untuk Al-Quran, untuk zikir, dan lebih banyak kesibukan dia ke Al-Quran dan zikir daripada dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya, yaitu kepada orang yang lebih disibukkan dengan baca Al-Quran daripada berdoa, aku akan memberikan sesuatu kepada dia yang lebih afdol dari yang aku beri kepada orang yang berdoa, yang suka berdoa kepadaku. Subhanallah. Artinya, orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia dikasih. Ya, pemberiannya mungkin dikasih. Ya, itu semua sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu akan memberikan pemberian kepada orang yang lebih disibukkan dengan Al-Qur'an, dikasih pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala lebih afdol, lebih istimewa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang-orang yang suka berdoa. Ini keutamaan. Ya, keutamaan yang luar biasa sekali, ya. Oleh karena itu, mungkin di antara kita sekarang ada yang sedang disibukkan dengan mengajar anak-anak kecil Al-Quran, mengajar orang-orang tua yang masih baru belajar mengaji walaupun umurnya sudah tua, yang punya majelis, punya majelis taklim, ataupun punya TPQ, ataupun jadi guru ngaji biasa di rumahnya, ataupun yang lebih besar dari itu memiliki pondok tahfizul Quran, pondok Al-Quran, pondok pesantren Al-Quran, maka inilah keutamaan barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, dengan berkhidmah kepada Al-Quran.
yang dia itu mewakafkan dirinya untuk berkhidmat kepada Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, dan Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih afdol dari yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini kurang fadilah apa coba ya, kurang istimewa apa orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Dan kedudukan dan keutamaan kalamullah, keutamaan Al-Quran ala sairil kalam, dibandingkan kalam-kalam yang lain. Keutamaan kalamullah yang ada di Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, itu keutamaannya seperti apa? Kafadlillahi ta'ala ala sairil khalqi. Seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan semua makhluk-makhluknya. Bisa kita bandingkan bagaimana keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan kita, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang semua makhluk ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya. Maka begitu juga kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran itu dibandingkan kitab-kitab yang lain, dibandingkan kalam-kalam yang lain, itu seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang melebihi makhluk-makhluknya. Ya, di atas keutamaan makhluk seluruh makhluk-makhluknya. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasanun gharib. Ya, ini dua hadis. Hari ini kita telah membaca dua hadis, yang mana dua hadis ini sangat-sangat berharga sekali untuk memotivasi kita semakin giat, semakin semangat lagi untuk selalu bermulazamah, terus memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai di antara kita itu memiliki jarak dengan Al-Quran, atau sudah lama sekali tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Ya, kita harus kembali introspeksi diri, kembali kita memegang Al-Quran, kembali kita membaca Al-Quran kembali, yang insya Allah ini semua keutamaan yang barusan kita baca, insya Allah akan kita dapatkan apabila kita kembali membaca Al-Quran, kembali memotivasi diri kita untuk jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan di pengajian, di ta'lim selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Hadza ma aqul lakum wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.